Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 5 yang Papa Uji banggakan dan Papa Uji sayangi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi belajar di pelajaran 5, masih di kisah para nabi ya, cinta nabi dan rasul. Kali ini kita akan menceritakan yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita membahas cerita daripada Nabi Daud alaihissalam. Sekarang kita akan membahas Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra daripada Nabi Daud alaihissalam. Ya, dalam urutan jumlah rasul, Nabi Sulaiman ini adalah urutan Rasul ke-18 ya. Pada saat Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman waktu itu masih berusia 13 tahun. Tetapi karena beliau adalah putra daripada Nabi Daud sebagai pewaris kerajaan Bani Israel, akhirnya beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi raja daripada kerajaan Bani Israel. Nah, di usia 13 tahun ini beliau mampu memimpin kerajaannya dengan baik, cerdas ya. Kemudian juga Nabi Sulaiman dianugerahi beberapa kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang meliputi kekuasaan para jin, manusia, binatang dan juga alam semesta. Dan juga beliau juga atas izin Allah diberikan suatu kendaraan yaitu angin ya. Ada beberapa peristiwa di cerita daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu ketika dia melakukan perjalanan dengan bala tentaranya, baik itu jin, manusia dan binatang, beliau melewati sebuah lembah yang disebut lembah semut. Pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam melewati lembah itu beserta bala tentaranya, kita tahu sendiri tentara Nabi Sulaiman itu kendaraannya salah satunya adalah pasukan bergajah ketika itu ya. Nah, kemudian para semut itu berkata, atau raja semut itu berkata kepada kaumnya di lembah itu agar mereka masuk ke rumah-rumahnya karena rombongan Nabi Sulaiman akan segera tiba dan kalau melewati mereka pasti mereka akan terinjak-injak. Kemudian terdengarlah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam karena Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Kemudian Nabi Sulaiman itu menghentikan para tentaranya dan membiarkan para semut untuk lewat dan juga untuk masuk ke rumahnya masing-masing. Setelah itu baru Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya meneruskan perjalanan. Salah satu kisah ya bahwa Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa binatang. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman ketika melakukan suatu pertemuan di negeri Yaman ya, maka ketika itu Nabi Sulaiman kehausan, maka waktu itu burung hudhud disuruh untuk mencari daerah mana yang ada airnya, maka dia burung hudhud pun terbang ya. Di dalam penerbangannya itu atau pengembaraan mencari air, beliau menemukan sebuah kerajaan ya yang dipimpin oleh Ratu Balkis yang bernama Kerajaan Sabah. Maka diinformasikanlah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ada seorang ratu ya bernama Ratu Balkis dan kerajaannya Sabah, tetapi mereka menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengutus burung hudhud untuk memberikan surat dan akhirnya surat itu pun diterima oleh Ratu Balkis ya,
yang mengira bahwa Nabi Sulaiman butuh upeti ya agar kerajaan Sabah nurut kepada kerajaan Nabi Sulaiman ketika itu. Maka dibawakanlah upeti, tetapi ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan akhirnya Ratu Balkis pun datang ke negeri Bani Israel ya yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman untuk melihat kehebatan daripada Nabi Sulaiman yang berani-beraninya ingin supaya kerajaan Sabah takluk di bawah kerajaan Bani Israel ketika itu. Begitu melihat kerajaannya, dia terkaget-kaget karena singgasananya pun, singgasana Ratu Balkis sudah berada di situ ya, di kerajaan Bani Israel. Dengan demikian, melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam, akhirnya Ratu Balkis pun beserta para tentaranya tunduk kepada Nabi Sulaiman dan bersedia masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian cerita yang selanjutnya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, tidak satupun manusia yang mengetahui atas wafatnya Nabi Sulaiman, tak terkecuali jin ya, yang ketika itu sedang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman membangun sebuah gedung ya, sebuah bangunan ya untuk kerajaan. Tiba-tiba saja Nabi Sulaiman tersungkur ya, beliau sedang duduk di sebuah mihrab. Kemudian begitu Nabi Sulaiman tersungkur, jin tiba-tiba kaget ya, pasukan jin itu, dan melihat bahwa Nabi Sulaiman ternyata sudah meninggal dunia sejak lama ya. Akhirnya para jin itu memberitahu kepada pengikut Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat ya. Dengan kejadian itu berarti kematian manusia ya, kapan dan di mana itu tidak ada yang tahu, sekalipun jin sebagai makhluk gaib, tetapi ternyata mereka juga tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa ya makhluknya atau manusia ya, kapan dan di mana. Nah, apa yang kita petik dari hikmah perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa Nabi Sulaiman yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemegahan, kekuasaan dan juga keahlian, kecerdasan, itu tidak mengurangi rasa syukur Nabi Sulaiman alaihi salam, dan selalu rajin belajar nak ya. Ya, dengan rajin belajar insya Allah kita akan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan berani menegakkan kebenaran ya, berani menegakkan kebenaran sehingga kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sejarah singkat daripada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalian bisa melihat di buku dan dibaca kembali atau di buku Qisasul Anbiya ya. Silahkan, karena memang cerita Nabi Sulaiman ini sangat panjang sekali ya. Tapi itu sebagian yang Pak Fauzi ceritakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.